Solitary, go to 9. Sir. Halo kaum rebahan, judul film yang akan kita review kali ini adalah Kerusuhan. Kalau dalam bahasa Indonesia, Riot. Rilis tahun 2015. Film Kerusuhan ini bercerita tentang balas dendam yang terjadi dan berlangsung di dalam penjara yang sangat brutal. Dengan tubuh kecilnya, ia pun berusaha bertahan hidup di dalam penjara itu sembari mencari orang yang telah membunuh istrinya. Dan apakah dia berhasil membalaskan dendamnya tersebut? Mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, Kerusuhan. Film tentu saja langsung dimulai di sebuah penjara yang terkenal dengan penghuninya yang sangat kejam dan juga keamanannya yang sangat-sangat ketat. Saking ketatnya bahkan seluruh penjaga yang ada di penjara itu harus menggunakan topeng untuk menutupi identitas mereka. Berbagai jenis tahanan pun berkumpul di dalam penjara tersebut, dari pencuri biasa, pemerkaos, tindak kriminal sampai seorang pembunuh psikopat. Namun siapa sangka penjara yang terkenal sangat kejam dengan keamanannya yang begitu ketat ternyata menyimpan sebuah rahasia yang sangat mblegedes. Karena ternyata di dalam penjara itu mereka membiarkan seorang tahanan dengan rambutnya yang mirip parutan kelapa memproduksi narkoboy dengan skala besar. Dan rupa-rupanya si parutan kelapa yang bernama Balam ini sudah menguasai seluruh penjara dan juga membayar semua penguasa yang terlibat agar bisnis haramnya bisa terus berjalan. He is here. Beberapa hari kemudian penjara itu pun kedatangan beberapa tahanan baru yang akan ikut mendekam di sana. Dari semua tahanan yang terlihat sangat beringas, di antara mereka ada seorang tahanan baru bertubuh kecil yang terlihat sangat lemah. Dia bernama Jack Stone, seorang mantan polisi yang berakhir masuk penjara karena telah membunuh rekannya sendiri. Namun walaupun tubuhnya kecil, nyatanya pentile gede seluruh. Cok lah. Jack Stone. Art. Who's this guy? Jack Stone. Namun ternyata alasan Jack masuk penjara bukan hanya karena ia membunuh rekannya sendiri. Ternyata ia sudah membuat siasat tersebut untuk membalaskan dendamnya kepada Balam. Semua berawal ketika Jack dan komplotannya mencoba merampok sebuah bank yang ada di pusat kota. Namun tindakan Jack ini bukan karena ia butuh duit atau ingin menjadi seorang kriminal. Jack merampok bank tersebut karena ternyata bank ini adalah topeng dan aset di balik kejahatan dan bisnis haram si Balam. Rupa-rupanya tujuan Jack ke sana hanya untuk mengambil semua bukti-bukti yang disimpan di dalam brankas bank tersebut tentang kejahatan bisnis narkoboynya dan juga semua nama-nama yang terlibat. Di antaranya ada pejabat, orang dari penegak hukum, bahkan polisi sekalipun. Yang dimana ternyata di antara para polisi korup itu adalah sahabat Jack sendiri. I trusted you. Jack? Setelah Jack tertangkap, ternyata ia sudah membuat rencana cadangan agar kejahatan Balam bisa terkuak ke media. Yang ternyata di luar ada salah satu mitra Jack yang memungut tas berisikan bukti-bukti kejahatan Balam dan memberikannya kepada seorang reporter berita yang bernama Trisha Sinclair. Jack memberikan bukti-bukti tersebut karena ia percaya kalau Trisha pasti akan bisa membantunya untuk menguak semua kejahatan Balam dan juga orang-orang yang terlibat dengannya. Dan ketika Jack beserta para napi yang baru sedang menyesuaikan diri dengan para tahanan lainnya, tiba-tiba ada sekelompok anak muda cungkring yang sangat kemelelet sok-sokan hendak mengintimidasi mereka dengan meminta uang keamanan setiap bulannya. Ternyata mereka berani kemelelet seperti itu karena pemuda cungkring yang bernama Semyon ini adalah keponakan dari Balam yang sangat berkuasa di dalam penjara. If anybody needs protection in this place. I don't think I need protection from. Namun saat ia merasa nama Balam akan selalu melindunginya dan mencoba mengintimidasi Jack, tiba-tiba Gentlemen, my name is Semyon.
Setelah Jack membuat keributan dengan menggeprek Semyon, para penjaga membawanya ke ruangan khusus agar ia bisa berbicara dengan Balam, walaupun tidak secara langsung. Ternyata Balam ingin berbicara dengan Jack karena memang selama ini Jack selalu mengganggu bisnisnya dan terakhir kali hampir menguak semua kejahatannya. Dari sinilah semua berawal. Karena merasa terganggu dan terancam dengan tindak tanduk Jack, Balam pun mengirim seluruh anak buahnya untuk mencarinya. Hingga pada akhirnya lokasi Jack pun terlacak dan mengakibatkan istrinya yang harus tewas saat penyerangan tersebut. Dan sebab inilah Jack masuk ke dalam penjara untuk memburu Balam dan membalaskan dendam atas kematian istrinya. We are at war. I'm not here for your throne, Balaam. Sementara itu, Trisa yang sudah mendapatkan semua bukti-bukti dan nama-nama yang terlibat dengan Balam bergegas ke kantor jaksa untuk berbicara dengan sang jaksa Johnson. Namun belum sempat bertemu dengan si jaksa, ternyata Trisa dihentikan oleh salah satu pengawalnya dengan alasan yang tidak jelas. I think it'd be best if you met with me. Just reschedule. Tidak ingin menyia-nyiakan bukti-bukti yang sudah didapatkan, Trisa lantas menemui jaksa Johnson di balai kota untuk berbicara langsung dengannya. Tidak seperti pengawalnya yang sangat mencurigakan saat Trisa mengatakan dia punya bukti kejahatan Balam dan semua nama-nama yang terlibat. Jaksa Johnson sangat menyambutnya dengan baik dan bahkan meminta Trisa untuk menyelidiki kasus tersebut, walaupun sebenarnya kasus Balam dan Jack sudah ditutup. That impacts everything from, you know, if there's anything I can do to help. Just want to make sure I understand everything before I present the evidence. Di dalam penjara ketika Jack selalu teringat dengan mendiang istrinya yang tewas di tangan Balam. Tiba-tiba seorang tahanan, kakek tua yang juga menjadi petugas kebersihan, menghampirinya untuk sekedar menyapa Jack. Namun melihat kakek tua itu, Jack tidak memandangnya sebelah mata. Karena waktu lalu ia sudah membantunya saat berkelahi dengan keponakan Balam. Yang sebenarnya kakek tua ini bukan sembarang orang biasa. Dia hanya berpura-pura lemah untuk menuntaskan misinya sendiri yang juga berkaitan dengan Balam. Namun siapakah si kakek tua ini? Identitasnya akan kita ketahui sebentar lagi. Imagine this place keeps me pretty busy. You know where Balaam's cell is? Never mind. Tidak lama kemudian saat Jack dan para tahanan lainnya sedang beristirahat, kabar buruk pun terdengar kalau Balam telah membuat sayembara untuk Jack, di mana barang siapa yang bisa membunuhnya, maka mereka akan mendapatkan imbalan sebesar $100.000. Dan sayembara ini berlaku untuk semua tahanan, begitu juga para penjaga. Dan ketika semua orang mulai memburunya, disinilah kita akan mengetahui kalau sebenarnya si kakek tua yang bernama William ini bukanlah orang biasa dan lemah seperti yang terlihat. Karena sebenarnya dia adalah FBI yang sedang menyamar. Everybody out! Setelah Balam mengumumkan sayembara untuk nyawa Jack, ia pun mendapatkan telepon dari seorang pejabat publik yang takut namanya akan terungkap. Yang rupa-rupanya pejabat tersebut adalah sang jaksa Johnson. Ternyata sikap sok baiknya kepada Trisa waktu lalu hanyalah kedok agar Trisa tidak mencurigainya sebagai rekan Balam. Karena rupa-rupanya selama ini jaksa Johnson adalah orang yang paling berpengaruh dalam melindungi Balam dan juga bisnis haramnya. Do not forget who you're speaking with. Be dead by the end of the day. All right, I'll take care of her. Di tempat lain, Trisa yang masih terus menyelidiki bukti-bukti yang diberikan oleh Jack. Ternyata Balam sudah mengetahuinya dan mengutus seseorang untuk membunuhnya. Beruntung, Trisa sangat waspada dan tahu kalau ia sedang diincar. Hingga akhirnya ia merasa sedikit tenang karena temannya yang bernama Ellison baru saja pulang dari luar negeri dan bisa menemaninya setiap waktu. Sementara itu di penjara Woman, ternyata sedang terjadi perkelahian antara dua woman yang sama-sama beringas, antara Catherine dan juga Alena. Yang ternyata Alena selalu saja mencari gara-gara dengan Cat karena mengetahui ia adalah salah satu bawahan Balam. Dan alasan lainnya rupa-rupanya setiap perkelahian yang ia lakukan adalah demi mendapatkan sedikit petunjuk. Karena ternyata Alena ini adalah FBI juga, yakni rekan William yang sudah menyamar selama 6 bulan.
Dan di saat perkelahian yang kesekian kalinya Alena lakukan, ternyata agar ia bisa keluar dari selnya dan berpura-pura pingsan. Yang mana setelah dokter selesai merawatnya, Alena dan juga William pun melakukan tugasnya kembali sebagai mata-mata. Mereka mencoba menjelajahi ventilasi udara untuk memetakan setiap tempat dan jalan dengan detail. Yang dimana peta ini nantinya akan mereka jadikan patokan untuk mengetahui di mana saja letak ruang monitor, pengawas, dan juga semua penjaga yang ada. Dan setelah berhasil memetakan semua ruangan tersebut, aksi selanjutnya pun akan mereka eksekusi dengan matang. Yes, you happy? Okay, Charmer. Di tempat lain, Jack yang masih belum mengetahui di mana lokasi sel Balam berada. Trisa yang sudah memeriksa berulang-ulang kali berkas-berkas yang diberikan oleh Jack menghampirnya untuk meminta penjelasan. Kenapa ia mau melakukan aksi bunuh diri dan masuk ke dalam penjara hanya untuk menangkap Balam? Padahal ia bisa saja menguak semua bukti-bukti yang sudah ia dapatkan. Namun Jack memberitahukan kalau ia masuk ke sana bukan untuk mengungkap kejahatannya, tapi untuk membalas dendam atas kematian istrinya. Masalah resiko, Jack tidak peduli, yang penting Balam harus tewas di tangannya. They ordered a hit on me. That's when Elizabeth was killed. Setelah William dan Alena berhasil memetakan seluruh sel waktu lalu, ia menemui Jack untuk memberitahukan rencananya kalau mereka akan segera mengakhiri penyamarannya malam ini dan akan membantunya mengeksekusi Balam. Dengan beberapa obat-obatan yang berhasil mereka dapatkan dari ruang perawatan waktu lalu, William dan Alena meracik sebuah obat tidur yang bisa membuat para penjaga turu hanya dengan sekali semprot. Ini cuman di film ya, Slur. Kayaknya nggak mungkin ada obat tidur sekali semprot kayak gini. Ngawur. Setelah semua penjaga tidur, William dan Alena bergegas mensabotase semua ruang kontrol dan CCTV untuk membuka jalan agar Jack bisa mencari Balam. Dengan rencana yang sudah sangat matang berkat 6 bulan lamanya mereka memetakan semua seluk-beluk sel. William pun berhasil mengarahkan Jack untuk membalaskan dendam kepada Balam. Namun saat hampir saja Jack mencapainya, tiba-tiba sesuatu yang tak terduga pun terjadi, di mana para penjaga ternyata menyadari kalau ruang kontrol dan CCTV sudah disabotase. Dan karena sudah terpojok, Jack pun meminta William untuk membuka semua pintu-pintu sel agar ia bisa terus mencari Balam di kerumunan para tahanan yang sudah kocar-kacir. Jack, we lost our eyes. Come on! Open up, come on! Open them all. What do you mean open them all? Sementara di lapas sedang terjadi kekacauan, Trisa yang masih terus menyelidiki bukti-bukti itu tiba-tiba dikejutkan dengan sesuatu yang tidak ia duga-duga. Yang ternyata sahabatnya sendiri si Allison rupa-rupanya selama ini adalah anak buah Balam yang diperintahkan untuk membunuhnya. Tidak menyangka kalau sahabatnya sendiri bisa mengkhianatinya setelah disogok dengan uang. Trisa pun berusaha melakukan perlawanan agar bisa selamat dari Allison. Namun beruntungnya, ternyata Jack sudah mengantisipasi kejadian ini dan mengirim rekannya. Now get up. Memanfaatkan kekacauan yang sedang terjadi di dalam penjara, Jack terus mencari Balam dari sudut ke sudut dan hampir saja tewas saat dikeroyok oleh Semyon yang masih punya dendam kepadanya. Namun tidak ingin mati konyol sebelum bisa membalaskan dendamnya, Jack yang mendengar suara Balam yang juga mencarinya pun segera menghampirinya dan berduel untuk mengakhiri semua masalah yang memang harus dituntaskan. Satu sama lain saling adu pukul dengan sangat brutalnya sampai-sampai Jack yang harus terkapar karena memang luka-luka yang ia terima sangat membebaninya.
Namun setelah terkapar seperti biasa, ketika sang pemeran utama terlihat sudah sangat kelelahan dan tidak berdaya, tiba-tiba Jack pun mendapatkan kekuatannya kembali setelah mengingat-ingat istri tercintanya yang tewas dengan sangat tragis di hadapannya. Dan setelah mengingat kalau ia memang harus membunuh Balam bagaimanapun caranya, Jack pun terus melancarkan serangannya bertubi-tubi sampai membuat Balam terkapar dan tidak berdaya. Dan setelah pertarungan yang sangat melelahkan itu, akhirnya dendam Jack pun terbalaskan. Setelah semuanya berakhir, Jack, William, dan Alena pun bisa keluar dari dalam penjara yang sangat berbahaya di dunia itu dengan selamat. Sementara Trisha akhirnya bisa mengungkapkan semua bukti-bukti kejahatan yang dilakukan oleh Balam dan para pejabat yang terlibat. Dan setelah berhasil menuntaskan misinya, Jack lantas dibawa oleh William untuk dipindahkan menjadi tahanan FBI. Karena biar bagaimanapun Jack pernah melakukan kejahatan kriminal demi membalaskan dendam atas kematian istrinya. Dan film pun tamat. Speculative rumors surrounding Mr. Johnson for months and of embezzlement, jury tampering, and even Dan itulah Riot. Dan segitu saja rangkuman kali ini. Sampai jumpa di alur film selanjutnya. Arigatou gozaimashita dan ciao.